an Abi Najihin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miskinun 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 rajulun laisat lahu imra'atun. Miskin miskin miskin, laki-laki yang tidak mempunyai istri. Beliau sampai menyebutkannya 3 kali. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kana katsirul mal, meskipun ia mempunyai banyak harta, seumpama dia pengusaha muda yang sukses atau miliarder muda. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in kana katsirul mal, meskipun ia mempunyai banyak harta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, miskinatun 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 imra'atun laisat laha zaujun. Miskin miskin miskin, wanita yang tidak mempunyai suami. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ghaniyatun mukatsiratun, meskipun ia mempunyai banyak harta ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, meskipun ia mempunyai banyak harta. Meskipun begitu, bukan berarti seseorang dituntut harus terburu-buru dalam menjalankan pernikahan. Ada fasenya, ada tingkatannya. Terlebih, kita sebagai seorang lelaki akan menjadi imam, suami, harus siap finansial dan spiritual. Karena dalam agama Islam ada 3 kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang pertama adalah it'amuz zaujati, yaitu sanggup dia itu memberikan makan kepada istrinya, mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya setelah menikah nanti. Kemudian yang kedua, kiswatuz zaujati, menyiapkan pakaian untuk istri, arak sin belian kering, kelambi seninan, pupur seninan, dan aneka kebutuhan jasmani lainnya. Kemudian yang ketiga, iskanuha, menyiapkan tempat tinggalnya, beduin bali, punya rumah untuk kemudian dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Tetapi yang menjadi permasalahannya, banyak di antara anak-anak muda kita belum memenuhi 3 syarat di atas tadi. Sudah mau, bahkan kebelet nikah. Dan ini harus menjadi perhatian serius bagi orang tua. Jika memang masa jomblonya itu akan semakin mendekatkan, bahkan semakin banyak dia akan berbuat maksiat, maka izinkanlah dia untuk menikah. Sudah jomblo, banyak dosa lagi. Kasihan, kata Upin Ipin. Hahaha. Urusan rezeki nanti Allah yang atur. Terpenting, selamatkan dulu anak-anak kita dari bahaya maksiat, terlebih berzina. Na'udzubillahi min zalik. Lagu masih kuliah anak. Lemak bayaneh tau merari. Kamu mah selesai misalkan ini dengan to'an. Oke. Kalau dia tahan, bagaimana kalau tidak? Ya sudah, restui saja. Toh juga pernikahan bukan penghambat cita-cita, asalkan kita mau berjuang setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-32, yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ini merupakan janji Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mau menikah semata-mata mencari ridho Allah dan ingin menjauhkan diri dari perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Imam Ibnu Mas'ud, beliau pernah menyampaikan, iltamisul qina bin nikahi wa tala hazihil ayah. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Lalu beliau membaca ayat An-Nur 32 tadi.
Juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ajibi mimman la yatlubul ghina bin nikahi. Saya heran kepada orang yang tidak mencari kaya dalam pernikahan. Wa qad qala Allah Ta'ala yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekayaan dalam sebuah pernikahan meskipun sebelumnya itu mereka miskin. Ini merupakan motivasi daripada sahabat Nabi. Mereka dekat dengan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kemiskinan bisa dihilangkan dengan sebuah pernikahan. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan, orang yang ingin menikah semata-mata ingin menghindari diri dari perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Allah pasti akan membantunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lagu permasalahan penuh dengan wah mererik monek sepinani ndek mantau sugih-sugih berembe. Banyak orang yang sudah menikah, bahkan pernikahannya sudah tergolong lama, tapi sampai sekarang masih miskin-miskin saja, belum kaya-kaya. Nah, para ulama menjawab, la yalzamu ayyakuna hadza ala dawami. Itu memang benar, tetapi kemiskinannya itu tidak berlaku untuk selama-lamanya. Balau kana fi lahzatin wahidatin la sadaqal wa'du. Bahkan kalau memang seseorang tersebut menikah niatnya semata karena ingin menghindari diri dari perbuatan yang Allah tidak ridhoi, insya Allah akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah dalam hidupnya. Wa qad qila, ada yang berpendapat yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala akan memperkayakan tadi itu dengan sebab sebuah pernikahan, yughnihi ayyughni nafsu, yaitu Allah akan memberikan kemampuan, yaitu kemampuan jiwa, sehingga apapun cobaan Allah akan melampangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab.